Harga telur anjlok, peternak rugi hingga Rp4.000 per kilo. Sudah bekerja, investasi waktu untuk merawat ayam, intinya daripada kita mencari ini kesalahan siapa, bukankah lebih baik kita menjadi bagian dari solusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Baru-baru ini tanggal 29 Agustus 2023 ada berita yang Bang Tani baca. Headline-nya berjudul Harga telur anjlok, peternak rugi hingga Rp4.000 per kilo. Mengerikan bukan? Sudah bekerja, investasi waktu untuk merawat ayam, keluar modal yang tidak sedikit, belum resiko kematian, belum lagi ayam yang sakit, dan masih banyak hal lagi. Apalagi bila ditambah berhutang untuk memulai ternak ayam petelur. Tapi hasilnya malah zong. Bukan hanya zong, malah rugi sampai Rp4.000 per kilonya. Kalau sudah begini, para peternak ayam petelur bisa bangkrut. Tidak bisa melanjutkan usahanya lagi. Imbasnya, cepat atau lambat harga telur akan naik karena produsennya tinggal sedikit. Suplainya tinggal sedikit. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk antisipasi hal tersebut? Ikuti terus videonya, jangan sampai ada yang terlewat. Sebelum Bang Tani lanjutkan materinya, yuk bantu Bang Tani supaya makin semangat bikin konten tentang ayam White Leghorn. Dengan klik tombol subscribe, like, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel Tani di Kota. Semoga kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang berlipat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun lalu, yaitu tahun 2022, produksi telur dari ayam ras petelur mencapai 5,57 juta ton. Kalau dikonversi ke jumlah plastik kiloan, artinya ada 5.570.000.000 lembar plastik untuk ngiloin telur tadi. Banyak kan? Volume tersebut meningkat 7,9% dibandingkan 2021 year on year. Tahun ini, 2023, diperkirakan lebih besar lagi. Karena kebutuhan akan ekspor juga meningkat. Salah satunya ke Singapura. Seperti yang Bang Tani baca dan pernah ceritakan di konten sebelumnya. Adapun bila dibandingkan dengan tahun 2000, produksi telur sudah meningkat 1006%. Artinya sudah 10 kali lipatnya. Meskipun produksi terus meningkat, harga telur masih tergolong mahal. Artinya apa? Suplai barang masih kurang daripada demand-nya. Kebutuhan akan telur masih lebih besar daripada yang bisa diproduksi. Ini kabar gembira bagi para peternak ayam petelur. Bukankah begitu? Bagaimana tidak? Kebutuhan pasar akan telur kian besar. Seberapapun yang bisa kita produksi, insya Allah akan terserap di pasar, akan laku. Tapi kenyataannya, seperti yang Bang Tani ceritakan di awal video tadi, kenyataannya para peternak ayam petelur malah merugi. Bukannya untung, tapi malah rugi Rp4.000 per kilonya. Karena biaya produksi telur adalah Rp23.000 sampai Rp24.000 per kilo. Sementara mereka hanya bisa menjual Rp20.000 per kilo. Miris ya, Bang Tani di sini tidak mau salahkan siapa-siapa. Intinya, daripada kita mencari ini kesalahan siapa, bukankah lebih baik kita menjadi bagian dari solusi? Bagaimana? Setuju? Dalam berita yang Bang Tani baca di atas, penyebab kerugian para peternak adalah kenaikan harga pakan, terutama jagung. Seperti yang berkali-kali Bang Tani bilang di konten Tani di Kota sebelumnya. Dalam dunia ternak ayam, harga pakan bisa mencapai 70% dari kos produksi ayam petelur. Artinya, kita harus mencari jalan keluar dari ketergantungan pada pakan pabrikan yang terus naik. Bila ini dibiarkan terus berlangsung, Bang Tani khawatir para peternak kita gulung tikar. Kita tidak sanggup untuk produksi telur untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Padahal permintaannya terus ada dan bahkan terus meningkat. Dan angka 5 juta ton tadi terlalu manis
bagi pengusaha besar atau bagi negara lain. Sehingga khawatirnya mereka lah yang akan mengambil alih produksi telur untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Dan sekali lagi, kita hanya menjadi konsumen dan penonton saja. Jangan biarkan itu terjadi ya. Lalu, apa solusinya? Kita bisa melakukan gerakan kecil yang sederhana secara bersama, sehingga akan berdampak besar bagi kita semua. Sekarang, kita cari apa gerakan sederhana itu. Pemirsa mungkin bisa kasih ide atau masukan. Silahkan gunakan kolom komen ya. Bang Tani tunggu. Kalau usulan Bang Tani, seperti yang Bang Tani sarankan di konten-konten sebelumnya, ayo kita mulai belajar beternak, entah ternak ayam petelur, atau ikan, atau berkebun, atau kegiatan apapun yang masih produktif di rumah kita. Mulai dari yang kecil saja dahulu, sambil belajar dan sekedar untuk konsumsi keluarga saja. Setidaknya dari 9 bahan pokok, kita mulai bisa produksi salah satunya. Karena yang saat ini Bang Tani lakukan adalah beternak ayam petelur, maka Bang Tani akan sharing tentang beternak ayam petelur saja. Dalam beternak ayam petelur, setidaknya untuk pemula dan skala rumahan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, Bang Tani sarankan pilih ayam yang produksinya tinggi, tapi pakannya hemat. Kalau bisa, makanannya mudah. Bisa dari sisa dapur, tanaman yang ada di kebun, dan lain-lain. Kriteria seperti ini seperti kriteria ayam kampung. Ayam kampung ini makanannya mudah, dia bisa mencari apa saja untuk dimakan, dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Sayangnya, ayam kampung bila dijadikan sebagai ayam petelur, tingkat produksinya rendah, hanya bisa sekitar 80 butir per tahun. Artinya, bertelurnya 2 minggu, istirahatnya 2 bulan. Mau dikasih perawatan seperti apapun, tidak bisa meningkat signifikan produksinya. Kecuali mungkin disilangkan dengan ayam lain. Tapi itu juga butuh waktu dan biaya yang lumayan. Kalau Bang Tani pilih ayam White Leghorn, karena selain produksinya yang tinggi, dapat mencapai 320 butir per tahun. Itu artinya, hampir tiap hari mereka bertelur. Mungkin dalam 1 bulan hanya 4 atau 5 hari libur. Jadi, insya Allah bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan telur sehari-hari di rumah. Di samping produksinya yang tinggi, pakannya juga irit, hemat, serta mudah. Mereka merupakan jenis ayam yang jika dilepaskan, mereka akan memakan tanaman, serangga, atau apa saja yang mudah didapatkan oleh mereka. Bahkan sisa kulit telur juga akan dikonsumsi oleh mereka. Bila menggunakan pakan pabrikan pun, konsumsinya dapat hemat hingga 25% dibandingkan ayam petelur jenis lainnya. Lumayan kan? Menghemat kos produksi hingga 25%. Selain itu, ayam White Leghorn juga memiliki daya tahan tubuh yang baik, mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya, seperti keunggulan ayam kampung yang kita kenal selama ini. Yang tidak kalah penting, ayam White Leghorn ini merupakan pure line, bukan merupakan ayam hasil silangan dari berbagai jenis ayam. Mengapa hal ini penting bagi Bang Tani? Jawabannya adalah karena kestabilan anakannya kelak. Ayam hasil silangan bisa jadi hanya bagus di generasinya, atau generasi anaknya, atau mungkin juga generasi cucunya. Tapi setelahnya biasanya sudah tidak stabil lagi. Itulah makanya di pasaran dikenal dengan ayam Grandparent Stock atau GPS, Parent Stock atau PS, kemudian Final Stock FS. Makin ke bawah turunannya makin murah karena sudah tidak bisa dikembangkan lagi karena sudah tidak stabil. Kapan-kapan insya Allah Bang Tani akan bahas tentang ini. Kembali ke ayam White Leghorn. Karena mereka merupakan ras murni, kawinnya juga dengan jenis yang sama, maka keturunannya akan memiliki karakter yang sama, sampai turunan berapa saja. Jadi, kestabilan produksinya insya Allah bisa diandalkan. Nah, itulah gerakan kecil yang Bang Tani tawarkan untuk kita lakukan bersama-sama, sehingga akan berdampak besar bagi kita semua. Mengenai bagaimana cara merawat ayam White Leghorn ini, Bang Tani sudah buatkan banyak video yang membahasnya. Mulai dari pembuatan kandang yang tidak perlu dibersihkan tiap hari, tapi tidak bau dan bebas lalat, pemberian pakan-pakan alternatif, obat-obatan herbal yang bisa dibuat sendiri, penanganan ayam sakit dengan herbal, dan banyak lagi. Silahkan cari video yang dibutuhkan di channel ini. Insya Allah semua permasalahan peternak pemula seperti Bang Tani ada solusinya, dan semuanya solusi yang sederhana. Baik, demikianlah konten kita hari ini. Semoga memberikan manfaat. Bang Tani berikan sedikit kesimpulan dari video kali ini.
kebutuhan akan telur ayam akan selalu ada. Kita bisa lihat sendiri kebutuhan di keluarga kita. Berapa kali kita belanja telur untuk kebutuhan kita itu. Yang jadi masalah adalah kebutuhannya selalu ada, bahkan terus meningkat, tapi produsennya belum tentu bisa menyediakan terus untuk kita. Kalaupun ada, harganya akan mahal dan bahkan makin mahal. Untuk itu, ayo kita menjadi bagian dari solusi. Tidak perlu salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita jika tidak melakukan apa-apa. Semoga video kali ini dapat memberikan inspirasi. Nanti apabila ada pertanyaan lain, bisa gunakan kolom komen, atau bisa juga gabung di grup Telegram Tani di Kota. Linknya ada di bawah. Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang ayam White Leghorn, silahkan tonton video-video yang sudah Bang Tani buat di channel ini. Dan bagi yang ingin berkomunikasi langsung dengan Bang Tani, silahkan gunakan link sosial media Bang Tani di bawah. Dan bagi yang ingin membeli produk-produk Tani di Kota, silahkan klik link Tokopedia di bawah. Akhirnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal kecil, sehingga hal besar akan datang pada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.